Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba. Loh, kok enak? Lah kok Sampai sekarang nih ya karena orang tua. iya ingat Kegiatannya apa aja selama puasa sampai saat ini? kegiatannya kalau sore ya saya kerja gitu. Kerja, Iya, pagi sekolah. pagi sekolah. Tapi kalau hari-hari libur saya pasti kerjain pekerjaan rumah sih. Pekerjaan rumah. Iya. Ya. Di sekolah SMK ya? Iya, SMK jurusan? agribisnis pengolahan hasil pertanian. Berarti kayak produksi pangan atau produksi produk-produk makanan yang bisa dijual belikan gitu? Iya, tapi hasil kayak pertanian gitu. Kalau misalnya saya praktek gitu kan, saya kayak mengolah hasil pertanian. Misalnya kayak pisang bisa dijadikan keripik, sale gitu dia. Oh gitu ya. Seru dong. Sejak kelas berapa ketika SMK itu mulai praktek mau buat usaha seperti itu, jualan sendiri? Sejak kelas 10 kalau udah jualan sendiri kayaknya kelas 2 ini deh, baru-baru ini. 2 SMK ya? Tapi kalau misalnya kayak sebenarnya dari dulu sudah ada. Sudah ada? Kayak misalnya dari SD gitu kan, saya udah mulai jualan-jualan es lilin Oh gitu. Iya. Inspiratif sekali. Nggak malu jualan? Mungkin ada sih rasa kayak malu, tapi tahu hasilnya kayak misalnya habis jualan nih, kita tahu nih hasilnya gitu. Kita nggak bakal malu lagi Oh gitu. gitu. Jadi kayak lebih semangat kayak gitu. termotivasi gitu dengan Iya. hasilnya ya. Artinya itu ya di samping kita belajar mengasah mental, ternyata kegiatan itu menghasilkan ekonomi yang bagus untuk kita gitu. Iya, ekonominya bagus. Bisa dipastikan setiap sekolah uang jajan nggak minta orang tua? Bisa, hampir nggak minta saya. Hampir nggak minta ya? Iya. Saya jajan hasil saya sendiri, hasil jualan. Iya, betul-betul. Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba. Loh, kok enak? Lah kok enak? Berarti itu mulai seneng nih jualan. Siapa yang ngajarin jualan? Almarhum mama. Almarhum mama. Iya. Diajarin, disuruh atau dipaksa ini jualan? Enggak dipaksa, kayak enggak disuruh juga, kayak keinginan aja. Karena dia sempat ngomong gini kan, dia bilang, kamu belajar jualan, kayak belajar mandiri gitu katanya. Nanti kalau kamu jauh dari orang tua, kamu tahu gimana cari uang sendiri gitu katanya. Betul. Akhirnya jauh dari orang tua sejak kelas berapa ketika sekolah? Jauh dari orang tua maksudnya? Dari bapak atau? Artinya kan kalau anak-anak sekarang ini kan sekolah ya berangkat dari rumah orang tua. Artinya jauh dari orang tua tuh ya berangkat sekolah nggak dari rumah orang tua. Sejak SMK ini, kelas 1. SMK ya. Ya. Kalau ibu udah almarhum nih, ayah? Masih ada. Masih ada. Iya, tapi dia di sana, dipimpin kan? Dipimpin. Berarti sekolahnya kalau hari libur pulang ya? Iya, kalau hari libur pulang gitu. Seru ya? Iya, seru, namanya juga jualan. Terus produk yang diolah itu apa aja sih? Yang saya olah sendiri, yang telah saya olah. Yang sudah pernah dicoba diolah dan dipasarkan. Saya udah pernah coba jual nugget pisang. Nugget pisang. Nugget pisang. Enggak, itu misalnya nih pisang bisa jadi apa aja sih di tangan selfie itu apa aja? Bisa jadi keripik, bisa jadi sale, bisa jadi nugget pisang, bisa jadi bolu pisang, jajanan-jajanan yang gitu. Oh, variatif ya? Iya. Selain pisang, bahan bakunya apa? Bahan bakunya tepung. Tepung, gula, telur, mungkin gitu. Ya itu kalau untuk. Kalau itu buat bolu. Kalau buat keripik pisang sendiri mungkin kayak coklat tuh kan saya buat kemarin itu sempat saya buat pisang coklat kan. Jadi saya bahan bakunya pasti coklat gitu, minyak goreng. Ya udah itu aja sama Selain pisang. pisang, ada nggak bahan dari singkong, dari mana apa aja gitu? Ada, sempat saya buat singkong, keripik. Singkong. Iya, terus sama ketela. Pola pemasarannya dibawa ke sekolah selain diupload di media sosial? Saya bawa ke sekolah.
Saya kelilingin setiap kelas, saya kelilingin guru-guru. Ya gitu. Asik ya? Asik. Nggak malu, nggak dibully sama teman-teman? Enggak sih, malah mereka yang ngebantu saya kayak, ayo kita jualan gitu. Tapi memang ya pakemnya sekolahnya di jurusan agribisnis ya? Iya. Jadi kayak itu sesuatu yang membuat kita kuat. Oh iya, cocok aja lah, saya kan dari bisnis kan gitu. Iya. Ya kalau kan guru juga di SMK kami ini enak, termasuk enak. Misalnya kami 2 minggu praktek, jadi saya kesempatan 2 minggu itu untuk jualan. Sekolah? Sekolah, tapi jualannya di dalam sekolah situ. Di dalam sekolah. Iya, kan biasa habis praktek. Nah kami sebelum masuk jam pelajaran praktek, kami jualan dulu gitu, kayak sama dorong teman saya gitu kan, ayo kita keliling dulu katanya gitu, kita kelilingin dulu ke guru-guru, baru nanti udah habis baru kita masuk ke sekolah kelas gitu. Setiap hari itu bawa? Iya, setiap hari. Habis? Sekali bawa berapa pieces? Mungkin ada nggak habisnya sih, kalau 15 saya bawa. Kemarin tuh saya yang best seller banget itu apa ya? Ada best seller juga ya? Iya, kayak apa tuh namanya? Favorit gitu, nah paling banyak yang disukai gitu. Itu salad sama fladurian, agar-agar fladurian. Padahal sekarang udah nggak musim durian nih. Dapat dari mana durian tuh? Kalau yang fladurian sama agar-agar durian tuh saya cuma sih, kayak misalnya orang nih kasih saya segini, saya ngambil untung aja terus saya jualkan gitu. Iya gitu, berarti kerjasama gitu. Iya, kerjasama. Karena kalau saya buat sendiri juga kan waktunya nggak cukup gitu. Nah saya sekolah terus tuh saya kerja gitu. Terus pengolahannya, ngolah sendiri, dibantu kakak, dibantu siapa? Pengolahan apa nih? Ngolah bahan-bahan untuk dijual itu? Saya sendiri. Iya, kadang dibantu sama teman-teman gitu. Sama dia. Ya mungkin kayak ya ibaratnya bahasa kecilnya kayak punya komunitas bisnis gitu. Iya, punya. ada. Sekali berdua aja sama siapa namanya tuh? Hikmah. Berdua aja ngolahnya? Enggak sih, kalau misalnya mereka nggak sibuk, mereka juga kayak, ya sini saya bantu gitu. Ada nggak program SMK, program sekolah yang menjembatani kesenangan bisnisnya Selfie ini? Ada. Event apa gitu? Pameran. Iya, di setiap sekolah gitu kan ada pameran gitu. Nah, terus tuh guru praktek saya nih suruh kayak, Sel, dia malah yang kasih modal, dia bilang, Sel ini saya kasih modal, kamu jual sembarang apa yang kamu mau jual gitu katanya. Sesuai skill gitu ya. Dia malah kayak, dia yang ngasih modal malah kayak mendukung banget gitu. Nah, jadi kayak saya ya seneng aja di SMK situ. Kayak asik. Kan bisnis itu kita punya ide tapi tidak punya modal. Iya. Kita punya modal nggak punya ide. Punya modal, punya ide, tidak punya tenaga. Kira-kira Selfie di pos yang mana nih? Punya ide, punya tapi tenaga. Modalnya belum banyak aja gitu. Berarti masih ngumpul. Masih support dari orang yang mau mensupport aja berarti. Iya. Itu masih kayak ide. Terus tuh kalau sekarang waktu juga. Kenapa waktu? Karena saya sudah kerja di Simpang kan. Oh iya. Saya udah kerja di Simpang, jadi waktu saya kurang gitu. Emangnya nggak lumayan kah menekuni bisnis sendiri daripada jadi karyawan? Sebenarnya sih lumayan gitu kan. Lumayan kayak menekuni bisnis sendiri, tapi kadang kan kita juga kayak ada ruginya gitu kan. Nah, kalau di bisnis kita sendiri itu kan pasti kayak ada ruginya, tapi kalau kita jadi karyawan tuh cuma kayak kerja terus tuh nanti kita nggak bakal ada ruginya. Mungkin kerjanya kita aja yang diprotes, tapi kalau di dalam bisnis kita kayak misalnya nih kita jual agar-agar durian 10 cup. Nah, dari sananya tuh 8.000 gitu kan. Nah, jadi itu kan kita harus kayak misalnya kita harus habis nih biar kembali modal gitu. Ya, kembali modal plus untung. Iya. Nah, terus kalau misalnya cuma yang habis 5 cup, jadi saya dong yang jadi saya selingin gitu, kayak misalnya nanti ada waktu saya kerja buat nanti saya ada waktu juga gimana ya maksudnya? Maksudnya saya nanti ada waktu
saya buat makanan gitu, buat dijual sekolah. Nanti kalau nggak ada waktu, ya saya ada kedua cadangan disimpan. Ada cadangan sumber ekonomi yang lain. Iya, gitu. Ketika jalannya bisnis itu, kadang-kadang ada nggak malesnya? Ada. Ada. Pasti ada. Setiap kerjaan pasti ada. Terus cara kamu memotivasi diri, ayo dong semangat. Itu apa yang diingat? Kayak misalnya, kalau aku nggak jualan nggak dapat uang jajan dong gitu. Ya, betul. Itu pasti karena motivasi utama adalah uang jajan. Iya. Gitu. Kalau saya nggak jualan nggak dapat uang jajan dong gitu. Karena juga kalau dari kita mengharapkan dari orang lain juga kan nggak bisa gitu. Pasti mereka juga punya kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri, betul. Keperluannya lah gitu. Berarti kalau pas kerja jadi karyawan ini bisa nggak produk-produknya dititip ke situ? Kalau itu belum tahu sih, soalnya bos saya sendiri juga dia buat produk gitu. Buat produk sendiri untuk dijual ya. Ketika menjalani aktivitas sehari-hari nih, pasti namanya usaha itu kan capek lah, males lah, ada sedihnya ya kan? Iya. Pasti dinamika itu ada. Terus ketika perjalanan hidup seperti itu kira-kira ada waktu putus asa nggak sih? kayak terpuruk sekali gitu. Pasti ada kalau yang kayak putus asa gitu kan, kayak lihat teman-teman nih kayak orang-orang lain tuh hidupnya udah enak, orang tuanya udah kayak mapan, terus tuh dia udah enak gitu kan. Terus tuh kenapa jalan hidup saya kayak susah banget gitu. Susah banget. Iya. Tapi sesusah-susahnya kalau pas lagi moodnya naik gampang aja kan? Gampang, kayak sacet-sacet bisa dapat uang. Iya. Nah itu tadi kan sebenarnya yang membuat kita itu semangat itu, kalau saya pribadi itu power pertama adalah orang tua. Sejauh karirnya bisnis ini, yang terus memberi semangat, motivasi Selvi untuk semangat lah ibaratnya belajar mandiri, itu siapa yang terus memotivasi? Mama. Tapi kalau yang kayak sejauh ini kayak bapak gitu. Bapak ya? Iya. Kasih support terus gitu ya? Kadang juga kan kayak misalnya tuh dia kayak nanyain kabar atau gimana gitu, dia bilang, masih jualan kah katanya gitu. Kadang juga dia kayak bilang, istirahatlah dulu Nduk katanya, kamu tuh capek gitu. Tapi saya kayak demi bapak nih hendak istirahat gitu, kayak demi bapak aku semangat gitu. Oh iya, berarti ingat kerja kerasnya bapak. Jadi lebih kayak termotivasi, terbantu, punya power sendiri bahwa bapak itu juga berjuang untuk saya gitu. Jadi setidaknya kalau saya bisa kenapa nggak saya coba kan gitu. Ada nggak hal-hal yang terkesan seperti membuat Selvi itu merenung, sedih ketika melihat perjuangan seorang bapak atau seorang ibu? Ada. Kadang-kadang kala nih di sela-sela kesempatan, misalnya pas ngiris apa gitu, kok tiba-tiba teringat orang tua, itu pas apa yang diingat dari orang tua? Kalau saya sih mungkin pas kayak mau tidur gitu ya, kayak lagi sendiri pasti tidur gitu kan, saya bengong dulu gitu kayak awas kesambet loh. Kayak misalnya saya mikir nih kan, kayak misalnya saya ini kerja gini, terus tuh saya bilang, ini nggak seberapa sih sama orang tua. Terus tuh saya mikir, bapak kan sempet cerita tuh kayak perjuangan dia ngasih hidup saya tuh gimana, kasih cari makan, gitu gimana, katanya sampai apa ya, malesnya bahas orang tua. Loh, nggak apa-apa. Kayak misalnya dia kejatuhan pohon, sih kan dia dulu kerja nyengso toh. Dia tebang pohon ya. Nyengso, mama jualan. Mama juga ada kayak bisnis sih juga dulu gitu. Terus tuh bapak tuh katanya dia kayak nyengso, terus tuh ada kejatuhan apa? Pohon. Kejatuhan atau enggak kepental gitu nah sama kayunya gitu. Nggak tahu juga gimana, saya lupa. Pokoknya ada itu. Terus tuh dia bilang sampai dia sempat digigit ular deh kayaknya gara-gara cari kayu. Mama juga sempat di luar malam dia cerita begitu. Terus tuh
Saya males deh. Saya bisa sampai sekarang ya karena orang tua. Iya, ingat Mengandung bawang, guys. Kenapa temennya itu? Kelilipan nggak matanya? nggak bisa apa ya? Kayak dia bilang kamu harus bisa mandiri. Ih, males Terus tuh kayak misalnya bapak juga tuh suka ngomong, males sedih-sedih. Enggak loh. Ini kan sesuatu yang membuat Sylvie termotivasi kan pasti orang tua. Iya. Motivasi terkuat pasti orang tua. Makanya saya tanya, latar belakang orang tua yang bisa memotivasi Sylvie itu seperti apa sih, powernya segitu? Karena saya berpandangan di anak seusia Sylvie ini masih asik ya main. Iya. Nah, kenapa di seusia dirimu ini kok kayak punya kekuatan sendiri, power sendiri, motivasi sendiri untuk bisa lebih mandiri? Kan yang pasti yang latar belakang terkuat adalah orang tua. Nah, itulah pentingnya. Kadang-kadang di sela-sela momen tertentu pernah nggak nyakitin hati orang tua? Pernah ya, kita semua pasti pernah ya. Nah, pernahnya tuh waktu mama sakit deh kayaknya. Ceritanya ini kan SD ya, saya tuh kayak misalnya kan dia nih tidur kan, nah terus tuh saya kayak izin gitu main gitu kan. Terus tuh dia kayak iya main lah gitu. Terus tuh sekalinya saya main, saya kayak ngerujak ke tempat teman saya, dia tuh tiba-tiba jatuh gitu dari kursi roda. Terus ketindes katanya gitu. Ya saya lihat dia ketindes, terus tuh dia teriak-teriak kan, karena tetangga tuh cuma sebelah rumah. Tapi saya tuh kayak apa, cari mangga gitu loh, cari buah buat rujaan sama teman saya. Terus tuh mamanya teman saya tuh sampai dia nyariin saya tuh, dia bilang, "Sel, mamamu teriak-teriak manggilin kamu," katanya gitu. Saya langsung laju lah naik motor tuh pulang, saya lihat mama dia nangis ketindes kursi roda. Ya di situ saya kayak merasa bersalah banget lah sampai kayak ya Allah gitu kan. Terus tuh mama dia bilang gini, sana kayak dia tahu lah orang tua kayak jengkel gitu mungkin kan, kayak sana lah keluar, nggak usah bantu mama, biar mama sendiri aja di sini katanya gitu. Terus tuh saya enggak mama gitu kan. Terus tuh dia kayak marah-marah. Terus tuh saya angkat kursi rodanya, terus saya angkat baru saya keluar. Terus tuh di situ kayak saya langsung nangis, hadap kaca, nangis tapi ketawa gitu. Gimana tuh kayak misalnya nangis gara-gara mama tapi ketawa gara-gara lucu gitu. Iya. Terus di situlah saya kayak ya udah gitu aja. Berarti setiap kali kita terpuruk boleh dibilang nih selalu mengingat jasa-jasa orang tua yang bisa membuat kita terus bisa jalan ya kan. Iya. Semangat kan kadang. Saya merasakan sendiri waktu kuliah seperti tahun-tahun sebelumnya itu kuliah sambil jualan. Aslinya itu antara asik dan malu. Iya. Punya nggak sih perasaan kayak gitu? Punya. Malu, tapi asik gitu kan. Asiknya tuh kalau pas dagangannya laris, habis, senangnya bukan main. Iya, senang banget. Kayak besok mau jualan tuh males gitu, takut nggak laku ya kan. Iya benar. Tapi fase-fase pas nggak laku seperti itu ya harus sedih juga. Sedih modal nggak kembali. Modal nggak kembali, terus tuh kayak aduh gimana nih, kayak mau lanjut tapi modal udah habis nih gitu kan. Jadi kayak mungkin ngumpulkan energi lagi untuk jualan lagi, untuk nerobos yang apa nih, yang rugi-rugi gitu kan. Terus tuh misalnya hari ini kita rugi nih, terus kedepannya tuh pasti kayak habis gitu. Kan kadang namanya roda kehidupan tuh nggak selalu kita tuh laris terus ya kan, untung terus. Kadang ya namanya bisnis resikonya pasti ada ruginya. Tapi saya rasa kalau kita tuh komitmen konsisten istiqomah, nanti tuh ada jalannya sendiri. Amin. Karena ya kan rezeki itu kalau udah punya kita nggak usah nyari, dia akan menemukan jalan untuk menemui kita. Iya. Nah, kan gitu. Amin, semoga aja ada. Tapi mau lanjut kuliah nih ya?
Kalau itu sih belum ada kepikiran. Kalau misalnya dapat, kemarin kan sempat diajukan beasiswa. Beasiswa. Sama guru-guru untuk kuliah nanti. Nah, saya di situ kayak kalau misalnya dapat beasiswa, ya insya Allah saya lanjut. Tapi kalau enggak ya saya buka bisnis aja sendiri gitu. Buka bisnis. Mau tetap jadi karyawan, buka toko atau gimana? Nanti kalau misalnya modalnya sudah cukup ya mungkin saya buka toko sendiri gitu. Kalau belum ya saya jadi karyawan dulu sementara. Tapi sejauh ini untuk jualan, sehari yang paling banyak dapatnya itu di angka berapa? Saya? Angka berapa? Ya misalnya paling banyak nih kadang sampai 300, pameran 400. Ya. Pas kalau pameran. Pas pameran itu angkanya nyampe lah 500. 500 ya. Iya. Jadi di sekolah pesaingnya ada? Teman-teman yang jualan ada atau cuman pemain tunggal nih di sekolah? Teman-teman yang jualan? Iya. Kalau itu di dalam kelas nggak ada, tapi kalau mungkin di lain kelas tuh mungkin ada, tapi dia titipkan di perpus, nggak keliling. Nggak keliling? Iya. Kalau kita jualan di sekolah, nggak apa-apa kah? Itu maksudnya nggak merasa menyaingi kantin-kantin di situ nggak? Ada sih, kayak misalnya saya ya ada rasa untuk kayak misalnya saya bawa belanja produk ini, takut nanti bule laku nggak ya, laris nggak ya gitu. Saya ada sempat pemikiran begitu, tapi kata teman-teman udah jalan aja gitu kan, kayak misalnya bule kan juga punya sendiri, kamu kan beda, punya bule beda, produk sendiri. Ya. Betul. Kata teman-teman gitu, jadi ya saya ikuti aja alurnya, saya jualan gitu. Bule juga kayak bilang, kamu jualan apa Selfie? Kayak malah ditanya gitu, bukannya kayak kalau orang kesaing takut saing itu kan kayak nggak mau gimana ya, pandangannya tuh lain kan ke kita, ya. Kayak agak sinis gitu. Iya, tapi dia enggak, kayak biasa aja.